فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, yang lalu kita telah mengambil syarat yang ke-6 beserta dalilnya. Apa itu cahaya? Syarat yang ke-6 dari syarat la ilaha illallah apa? Yang keras apa? Saya menunaikan hak-hak la ilaha illallah. Dalam bahasa Arabnya apa? Al-inqiyad. Al-inqiyad, dia harus tunduk terhadap hak-hak la ilaha illallah dan menunaikannya, tidak boleh membantah. Baik. Dan lawan dari inqiyad ini apa kemarin? Indak ya akbar. Lawan dari syarat inqiyad, membenci, berpaling, kufur. Membenci itu lawan dari mahabbah. Lawan dari inqiyad apa? Al-i'rad wa tawalli wal kufur, berpaling, enggak mau tunduk, kemudian kufur. Dan yang dimaksud dengan inqiyad di sini yang merupakan syarat la ilaha illallah apa? Indaka Hamzah, dipersyaratkan inqiyad. Apa yang dimaksudkan dengan inqiyad? Dan bentuknya bagaimana? Dengan menunaikan hak-hak kalimah la ilaha illallah berupa apa? Amalan-amalan yang wajib. Yang intinya yaitu berarti Islam secara keseluruhan. Harus tunduk kepada Islam secara keseluruhan. Istislam wa ta'ah. Makanya dalil-dalil untuk inqiyad yaitu dalil-dalil istislam. Tayyib, seperti apa di antaranya? Indaka Mujahid. Dalil untuk masalah ini? Pendalilannya di mana? Wa aslimu lah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kepada Rabb kalian dan istislamlah kepadanya. Itu berserah dirilah kepadanya dengan tunduk kepada semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk pada syarat yang ke-7 yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. As-sabi'u al-qabulu al-munafi lirrad. Syarat yang ke-7 yaitu al-qabul, penerimaan. Al-munafi lirrad, yang meniadakan penolakan. Maksudnya bagaimana kawan syarat al-qabul ini? Maksudnya yaitu dia harus menerima la ilaha illallah dan konsekuensi-konsekuensinya. Berarti maksud al-qabul yakni al-qabulu la ilaha illallah wa limaktadadhu. Harus menerima kalimat tersebut dan menerima apa tadi? Konsekuensinya.
baik dengan hatinya, dengan lisannya maupun anggota badan. Penerimaan yang menghilangkan penolakan, tidak boleh seorang pun menolak kalimat ini atau sebagian dari konsekuensi la ilaha illallah. Baik. Misalnya konsekuensi dari la ilaha illallah, dia harus meniadakan semua peribadatan kepada selain Allah. Kalau dia menolak, aku tidak mau meninggalkan berhalaku, maka dia belum memenuhi syarat qabul. Baik. Sehingga kalau dia mengucapkan la ilaha illallah bermanfaat tidak ya? Tidak bermanfaat karena tidak menerima sepenuhnya kalimat tersebut dan konsekuensinya. Baik. Makanya siapa saja yang menolak dakwah tauhid dan tidak mau menerimanya, maka dia kafir. Baik sebabnya karena sombong atau sebabnya karena membangkang atau karena hasad. Karena sebab orang-orang tetap berada di atas kekufuran dan menolak kalimah la ilaha illallah bermacam-macam. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka, uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Baik. Kenapa mereka dikumpulkan orang-orang zalim ini beserta pasangan-pasangan mereka berserta kelompoknya? Nah, dikumpulkan kemudian digiring ke neraka. Allah Subhanahu wa taala sebelumnya telah jelaskan karena mereka menyombongkan diri, tidak mau menerima la ilaha illallah. Baik. Sebagaimana dalam matan ini disebutkan nanti ayatnya. Nah, kita baca dulu dalilul qabul. Qala wa dalilul qabuli qauluhu ta'ala wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Perhatikan ayat ini ya kawan. Allah Subhanahu wa taala katakan, demikianlah tidaklah kami utus sebelum wahai Muhammad pada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun kecuali mutrafuha, yaitu orang-orang pembesar dari kalangan kaumnya mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sungguhnya kami mendapati nenek moyang kami ala ummah. Ummah di sini maknanya millah. Karena ummah dalam Al-Qur'an ikhwan datang dengan beberapa makna. Yang paling masyhurnya dari makna ummat apa? Yaitu majmu'ah minan nas, segolongan dari manusia. Ini paling banyaknya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan. Kami utus pada setiap umat, yaitu apa? Sekelompok manusia. Kemudian makna umat yang kedua yang disebutkan pada ayat ini, yaitu bermakna agama. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Maksudnya apa berarti Nasrul? Nah, inna wajadna aba'ana ala ummah. Sungguhnya kami
telah mendapati nenek moyang kami berada di atas suatu agama. Mereka punya agama. Maka wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti, meneladani jejak-jejak mereka. Berarti maksudnya mereka menolak ketika diseru untuk apa? Mentauhidkan Allah, untuk berislam, karena semua agama para rasul agama apa? Islam secara umum, agama tauhid. Ketika diseru mereka menolaknya dengan kalimat ini, kami mendapati nenek moyang kami sudah punya agama, maka kami tetap mengikuti mereka. Ini secara mudahnya. Ini menunjukkan apa? Rad. Mereka menolak untuk menerima dakwah para rasul, menolak kalimah tauhid. Kita kembali dulu kepada makna umat. Ya, umat tadi berarti ada beberapa makna yang sudah disebutkan. Talha, dua, yaitu yang pertama sekumpulan manusia, yang kedua bermakna agama, millah, kemudian yang ketiga bermakna zaman, bermakna waktu, suatu waktu, seperti dalam surat Yusuf, waddakara ba'da ummah, akhirnya dia mengingat setelah selang beberapa waktu. Umat datang dengan makna waktu. Baik. Kemudian makna yang keempat, yang terakhir, yaitu bermakna imam. Bermakna imam, pemimpin, teladan, yaitu pada sifat Nabi Ibrahim, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Sungguhnya Ibrahim itu adalah ummah, padahal dia sendiri. Berarti maksud ummah di sini adalah imam. Beliau adalah imam, teladan, qudwah. Nah, ini 4 makna umat yang datang dalam Al-Quran. Baik. Nah, sekarang kita kembali kepada ayat. Pendalilannya diingat-ingat. Di situ ditunjukkan bahwasanya orang-orang kufar, mereka menolak dakwah tauhid yang dibawa oleh para rasul dengan alasan nenek moyang mereka sudah punya agama dan mereka tetap akan mengikuti mereka. Berarti enggan, menolak. Mereka enggan, mereka menolak la ilaha illallah. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Maka Rasul mengatakan, nah, apakah walaupun kami datang kepada kalian dengan perkara yang lebih lurus di atas petunjuk dibandingkan apa yang kalian dapati bapak-bapak kalian berada di atasnya, tetap kalian akan mengikuti mereka? Lalu mereka menjawab, inna bima ursiltum bihi kafirun. Pokoknya kami ini dengan apa yang
Kemudian hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka adalah wahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum kama kanu ya'budun. Nah, orang-orang zalim itu untuk dikumpulkan bersama dengan golongannya di neraka. Baik. Ini juga pendalilnya dengan mafhum. Mereka tidak mau menerima la ilaha illallah. Wa min as-sunnati ma thabata fi sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. An Abi Musa radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal 'ilmi kamathalil ghaythil katsiri asaba ardan fakana minha naqiyatun qabilatil ma' fa'ambatatil kala wal 'ushbal katsir wa kanat minha ajadibu amsakatil ma' fanafa'a Allahu bihin nas fasharibu wa saqaw wa zara'u wa asada minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bihi fa'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' fi dzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Syahidnya apa? Wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Perhatikan hadis ini apaan? Berkaitan dengan permisalan ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, permisalan perkara yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya yang berupa petunjuk dan ilmu. Dan yang paling intinya ilmu yang dibawa oleh Nabi yaitu tauhid. Permisalannya kama salil ghaithil katsiri asaba ardan. Permisalannya seperti ghaith al-katsir. Apa makna ghaith? Ghaith di sini apa maknanya? Iqbal. Seperti hujan. Hujan yang deras. Al-ghaith al-katsir, hujan yang deras. Asaba ardan yang menimpa bumi. Hujan deras, airnya banyak. Baik. Membasahi bumi, maka manusia ibaratnya seperti tanah. Tanah dalam menyerap air berbeda-beda. Rasulullah mengatakan, "Fakana minha naqiyatun qabilatil ma'." Baik. Dan adalah dari bumi itu ada yang dia itu naqiyah qabilatil ma', yaitu suatu tempat yang sangat bagus. Baik tanahnya bagus, datarannya bagus, subur. Qabilatil ma', dia bisa menerima menyerap air. Kemudian fa'ambatatil kala wal ushbal katsir, bisa menumbuhkan tumbuhan dan rumputan yang banyak. Ini paling bagusnya tanah. Jadi dia bisa menyerap air dan bisa menumbuhkan dengan sebabnya tumbuh-tumbuhan. Kemudian jenis yang kedua, wa kanat minha ajadib amsakatil ma' wa nafa'a Allahu bihan nas fasharibu wa saqaw wa zara'u. Tapi di sana ada ada tanah yang sifatnya ajadib. Dia bisa tanah yang padas, tapi bisa menampung air. Tapi tidak bisa untuk menumbuhkan, tidak subur. Tapi dia bisa menampung air. Seperti misalnya tanah-tanah yang cekungan, tapi di tanah itu tidak bisa tumbuh-tumbuhan, hanya bisanya menampung air. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan dengan sebabnya manusia. Ya, berikan kemanfaatan kepada manusia dengan sebab dia. Karena dia bisa amsakatil ma', mampu untuk
menyimpan air sehingga mereka bisa minum, bisa mengairi dan bisa berkebun dengan pengairan itu. Tapi tanah itu sendiri tidak bisa menumbuhkan. Baik, hanya untuk menyimpan air, mengairi. Golongan ketiga, wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Dan menimpa golongan yang ketiga bentuk tanah yang lain, yaitu tanah yang qi'an, dan mampu untuk menyerap air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, tanah padas gitu. Tanah padas tidak berupa cepukan, ya, tidak berupa lengkungan membentuk wadah untuk bisa menyimpan air, sehingga air hujan turun dengan deras langsung langsung mengalir, hilang, tidak terserap, sehingga tidak bisa menyerap air, tidak bisa menyimpannya, juga tidak bisa menumbuhkan pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Maka setelah menyebutkan 3 jenis tanah ini, fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah, maka itu adalah permisalan orang-orang yang memahami agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bihi fa'alima wa 'allam. Nah, yang pertama seperti orang yang memahami agama Allah. Nah, dia memberikan kemanfaatan dengan pemahamannya. Tayyib, memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala utus Nabi dengannya, sehingga dia mengilmui dan mengajari. Ini yang paling bagusnya, paham dan mengajarkan. Kemudian yang kedua, yang cuma bisa menyimpan air. Nah, dia bisa menyimpan tapi tidak memahami seperti mereka perawi hadis yang meriwayatkan saja tanpa menyebutkan istinbat fiqhiyah darinya, tapi tetap padanya kebaikan, masih menyimpan kebaikan. Dan yang paling buruknya yang ketiga, wa ma tadu man lam yarfa bidzalika ra'san. Permisalan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya sama sekali terhadap al-haq yang dibawa oleh Nabi. Wa lam yaqbal hudallah, dan tidak mau menerima petunjuk dari Allah. Alladzi ursiltu bihi, yang aku diutus dengannya. Maka itu ibarat tanah padas yang tidak mampu menyerap air, tidak mampu tumbuh padanya satu tumbuh-tumbuhan pun. Baik, nah di sini, nah syahidnya orang yang tidak mau menerima petunjuk dari Allah, tidak mau menerima apa yang Rasulullah datang dengannya. Baik, dia tidak mau menerima kalimah la ilaha illallah. Baik, makanya dipersyaratkan untuk bisa mengambil kemanfaatan dari la ilaha illallah harus menerimanya, menerima la ilaha illallah secara makna dan menerima la ilaha illallah dari konsekuensinya. Baik, ini jelas. Berarti dengan ini kita selesai dari 7 syarat yang dibawakan secara ringkas oleh Al-Hafidh atau oleh Hafidh Al-Hakami rahimahullah dalam Ma'rijul Qabul, yang kemudian dikutip oleh Syekh Qara'awi dalam Wajibat ini. Dan kabul ini, syarat kabul ini terwujud di mana? Terwujud pertama kali di qalbunya. Baik, dengan penerimaan terhadap kalimat tersebut serta konsekuensinya. Kemudian diwujudkan dengan menerima untuk mengucapkannya, karena dituntut mengucapkan. Setelah menerima di kalbunya, disuruh ucapkan la ilaha illallah, dia mau. Baik. Kemudian disuruh menunaikan konsekuensi untuk salat, untuk ibadah semata-mata kepada Allah, dia pun kemudian menerima. Nah, inilah perwujudan syarat kabul. Baik. Dan di sana ada hadis yang yang singkat ditambahkan untuk syarat ini, sangat jelas tentang persyaratan kabul, yaitu hadis Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
annahu qala ya Rasulullah ma najatu hadzal amr. Wahai Rasulullah, apa kunci keselamatan pada perkara ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qabila minni al-kalimah allati 'aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najatun. Man qabila minni al-kalimah, siapa saja yang menerima dariku kalimat allati 'aradtu ala ammi faraddaha alayya, yang aku tawarkan kepada pamanku kemudian dia menolaknya. Yaitu kalimat apa? Yang ditawarkan kepada paman Nabi yaitu Abu Talib. Kalimat apa Umar? Kalimat la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah. Faraddaha alayya, kemudian dia menolaknya. Maka siapa saja yang menerima kalimat itu fahiya lahu najah, maka dia akan selamat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, sanadnya hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Ini sangat tegas menyebutkan kata apa? Qabul, man qabila minni, sehingga harus menerima kalimat tersebut. Berarti kisah Abu Thalib juga sebagai dalil untuk masalah ini, di mana dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak mendapatkan kemanfaatan secara sempurna dari kalimat tersebut. Walaupun dia meyakini kebenarannya tapi enggan untuk mengucapkannya, maka dia tetap kekal di dalam neraka, walaupun dengan syafaat Nabi kita dia mendapatkan hukuman yang paling ringannya. Baik. Yang belum sampai menghafalnya sampai syarat ini harus dikejar sebelum kita berganti pada pembahasan berikutnya. Jadi insyaallah besok sudah sampai di syarat ini semuanya. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta